Bayangkan betapa ampasnya nasibku. Baru sedetik aku menang lotre 5 juta dolar, ada orang jatuh dari langit menimpaku sampai tewas. Melayang sudah semua duit dan nyawaku. Terus kalian pikir aku bakal pasrah mati konyol begini? Ya kali. Ku bikin alam baka hancur lebur. Ku tarik lidah para penjaga sampai melar 2 meter. Lalu aku berteriak heboh sampai singgasana penguasa neraka nyaris rubuh berantakan. Kakek tua bangka yang sudah hidup ribuan tahun itu sampai mau gila menghadapi ngamukku. Daripada pusing terus-terusan dengar ocehanku, dia buru-buru setuju menghidupkanku lagi. Sambil janji manis bakal menjadikanku putri kesayangan yang bergelimang harta dan kemewahan. Wah! Aku langsung girang dan menatapnya dengan mata berbinar. Berarti aku bakal punya keluarga harmonis, kakak-kakak yang tampan, dan semua orang bucin padaku kan? Si kakek tua itu malah tersenyum licik sambil mengangguk. Pasti dong, semua halumu bakal jadi kenyataan. Padahal niat aslinya cuma mau membuangku jauh-jauh dari wilayahnya. Dia membanting buku arwah dan membentak. Dasar arwah pembawa sial nomor 99. Enyah kau ke kehidupan barumu. Tapi tebak, baru juga aku melek di dunia baru, petaka langsung menyapa. Aku malah dicampakkan di istana dingin yang angker. Kakakku di penjara, ibuku sakit-sakitan, dan seluruh keluarga kakekku diasingkan gara-gara tuduhan pemberontakan. Ini sih bukan awal cerita drakor romantis, tapi azab kubur. Belum juga sedetik ngerasain gelar putri kerajaan, aku sudah dipaksa potong rambut dan didandani jadi cowok demi menyamar sebagai pangeran. Awas kau, dewa maut pikun sialan, ku cari kau sampai ujung neraka. Gerutu Jojo penuh dendam. Mana keluarga yang penuh kasih sayang? Mana harta karunku? Otakku rasanya mau meledak. Aku menjerit sejadi-jadinya dalam hati. Persetan dengan dunia isekai ini. Hancur sudah semua impianku. Jadilah aku harus menelan pil pahit kehidupan selama 5 tahun penuh siksaan. Jangankan baju hangat, makan saja susah setengah mati. Boro-boro disayang, batang hidung pria yang katanya ayahku saja tidak pernah kelihatan. Tiap hari aku cuma bisa mengelus dada agar bersabar. Sampai suatu hari, aku apes berpapasan dengan putri sombong bernama Anyang. Memangnya salahku apa coba? Cuma gara-gara aku ogah sujud di depan si tukang buli itu. Tunggu dulu, kok namanya familiar ya? Otakku mendadak loading, dan fakta mengejutkan langsung menamparku. Astaga, aku ternyata terjebak di dalam novel permaisuri milenium. Dan si Anyang Fanwai ini adalah tokoh utamanya. Kaisar brengsek itu, gara-gara tidak punya anak perempuan kandung, nekat mengadopsi Fanwai dari kerabatnya dan memanjakan gadis itu sampai ke ubun-ubun. Parahnya lagi, dia dinikahkan dengan putra mahkota yang bucin abis. Nanti, saat kekaisaran Chu Barat hancur lebur dalam waktu 10 tahun, cewek ini bakal naik tahta di wilayah selatan, menyatukan seluruh benua bareng suaminya, dan mencetak sejarah sebagai ratu yang tak terkalahkan. Lah, nasibku gimana? Cuma gembel istana yang dilupakan, yang hari ini juga bakal dieksekusi mati atas perintah ayah kandungku sendiri. Benar-benar cuma tumbal cerita. Tapi sorry ya, aku tidak sudi mati konyol jadi figuran. Di tengah lamunanku itu, sikap diamku rupanya bikin Fanwai naik pitam. Dia langsung mengamuk dan mau mencakar wajahku. Refleks, aku menepis tangannya sambil berteriak. Sinting ya lu, jauh-jauh sana. Masalahnya, si tokoh utama yang terbiasa dituruti ini tiba-tiba melancarkan jurus drama playing victim. Dengan akting sekelas aktris papan atas, dia menangis terseduh-seduh mengadu pada kaisar. Paman yang mulia, cowok nakal ini merampok barangku dan mau merusak wajahku. Cih, sandiwara murahan macam apa ini? Pas aku masih melongo melihat betapa tebal mukanya, si tiran penguasa tiba-tiba sudah berdiri di sana. Bapak Dajjal yang satu ini boro-boro mau nanya kronologinya. Dia malah langsung memberi isyarat pada pengawal untuk menyeret dan memenggalku detik itu juga. Habis itu,
Dia beralih mengelus kepala si ular berbisa itu dengan penuh kasih sayang. "Sudah, jangan menangis lagi anak manis. Wajah cantikmu jadi jelek kalau terus mewek begitu. Persis anak kucing kecebur got." Si ular itu pun langsung mengusap air mata buayanya ke jubah kebesaran kaisar. Tiba-tiba tatapan kaisar itu beralih padaku. Setajam silet dan haus darah sampai jantungku serasa copot. Aku mengumpat dalam hati. Gila, tukang jagal ini mau mengeksekusiku tanpa sidang. Bukannya dia ayah kandungku sendiri ya? Katanya sebuas-buasnya harimau, mana ada yang tega memangsa anaknya sendiri. Detik itu juga, ekspresi si tiran mendadak berubah seram. Dia merasa mendengar ocehan anak kurang ajar ini. Tapi yang bikin merinding, mulut anak itu mingkem rapat. Apa dia bisa baca pikiranku? Dengan nada curiga namun penasaran, kaisar itu bertanya, "Bocah ini dari istana mana? Siapa dia sebenarnya?" Seorang kasim buru-buru membungkuk hormat. "Ampun yang mulia, ini pangeran ke-18, putra dari selir rendahan di istana dingin." Dasar kaisar misoginis yang benci anak laki-laki. Raut wajahnya tetap datar bak tembok. Dia malah tanpa ampun menyuruh tongawal menyeret dan mencambuk bocah itu sampai mati. Darahku langsung mendidih. Batinku kembali berteriak. Dasar cewek teratai putih manipulatif. Nyolong apanya? Lu aja yang nyerang duluan gara-gara sirik lihat mukaku yang glowing ini. Mana bapak tiran ini gampang banget dikibulin. Pantas saja kekaisaran barat kesayangannya ini bakal hancur lebur dan rata dengan tanah 10 tahun lagi. Ramalan kehancuran negaranya barusan bergema di telinga si kaisar layaknya sirene kiamat. Si tiran jantungan sampai pucap pasi dan refleks membentak. "Tunda eksekusinya. Aku sendiri yang akan menginterogasinya." Aku pun mematung kebingungan. Kesambet apa nih orang? Tumben insting kebapakannya nyala. Apa kepalaku batal dipenggal nih? Lalu kaisar menoleh menatap Van Wai, menanyakan barang apa tepatnya yang dicuri. Cewek ular itu buru-buru melempar gelang emasnya secara diam-diam ke semak-semak di belakangnya, lalu pura-pura mewek. "Itu dia barangnya. Dia baru saja membuangnya ke sana." Menonton sinetron azab itu, aku cuma bisa membatin sinis. Tolol banget sih, mana ada maling nyolong barang terus dilempar ke belakang punggung sendirinya. IQ-nya pasti jongkok. Berani taruhan, kaisar bego ini pasti tidak akan sadar taktik kampungannya ini. "Tutup mulutmu bocah sialan, aku bisa dengar semua isi kepalamu yang kurang ajar itu." Amuk sang kaisar dalam hati dengan wajah merah padam menahan emosi. Lantas ia langsung memaksa Van Wai menceritakan kejadian aslinya tanpa direkayasa. Wajah polos Feng Wei pucat pasi, seolah seluruh darahnya terkuras habis akibat syok berat. Gadis itu tersungkur gemetar di lantai, menangis memohon belas kasihan. Namun, tatapan kaisar sedingin es batu, tanpa setitik pun rasa iba. Mengabaikan air matanya, pria itu langsung menjatuhkan titah mutlak untuk mengasingkannya detik itu juga ke kediaman Ibu Suri. Tempat hukuman kejam telah menanti. Gadis itu ambruk dalam tangisan histeris yang menyayat hati. Sementara itu, Jojo berdiri mengamati kehancurannya dengan kepuasan yang tersembunyi. Benaknya dipenuhi satu pertanyaan. Apakah tiran lalim ini akhirnya sudah waras dan punya sedikit saja akal sehat? Entah bagaimana, gumaman batin itu menembus telinga sang kaisar. Pria itu menoleh pada Jojo, menyorotkan tatapan setajam pedang yang membuat darah sang bocah membeku seketika. Jantungnya berpacu liar ditelan kepanikan. Gila, tekanan auranya seram sekali. Di sisi lain, sadar bahwa sang kaisar takkan goyah, Feng Wei menoleh sambil menangis pada selir Agung Jang. "Bibi, kumohon, selamatkan aku dari neraka ini." Kondisi selir Zhang tak jauh beda. Wanita itu sama ngerinya. Jelas saja, keponakannya ini adalah pion berharganya. Tanpa gadis itu, sang kaisar takkan pernah sudi lagi melangkahkan kaki ke istananya. Ia membuang jauh-jauh harga dirinya,
bersujud memohon demi membela sang keponakan. Yang mulia, hamba mohon, kasihanilah kelemahannya dan ampuni kesalahannya kali ini saja. Sayangnya, air mata buaya itu justru menyiram minyak ke dalam kobaran amarah sang kaisar. Ini semua hasil dari didikanmu yang terlalu memanjakannya, bentaknya ganas. Mulai sekarang, kau dilarang keras keluar dari kediamanmu. Tetaplah di sana dan renungkan kebodohanmu. Jojo mengembuskan napas lega, mengira badai telah berlalu. Ia baru saja berniat mengendap-endap kabur dari sana, andai saja tubuhnya tidak tiba-tiba kaku seperti batu. Sepasang mata haus darah sang kaisar kini menatap lurus padanya. Saking takutnya, Jojo kehilangan kendali dan mengompol di celana. Ada apa dengan tiran gila ini? Kenapa dia menatapku seolah bisa membaca isi kepalaku? Apa dia mau melanjutkannya dan memukulku sampai mati? Tolong, aku bisa mati ketakutan di sini. Umurku masih terlalu muda untuk mati. Sang kaisar menunduk, mengamati lekat-lekat setiap lekuk wajah Jojo. Harus diakui, pipi tembam yang merona merah itu memancarkan pesona luar biasa yang bisa meluluhkan hati paling keras sekalipun. Kelucuannya mengalahkan gabungan ke-17 putranya hingga ribuan kali lipat. Seandainya buntalan menggemaskan ini lahir sebagai putri alih-alih pangeran, dia pasti sudah jadi permata kesayanganku yang paling berharga. Kaisar menghela napas panjang yang syarat akan penyesalan. Lalu menitahkan Kasim kepala Fuan untuk mengantar Jojo kembali ke kamarnya. Begitu balita itu sadar bahwa bayang-bayang kematian sudah menjauh, dan ada pelayan pribadi yang melindunginya, ia mulai bertanya-tanya, apakah ayah sedingin es ini sebenarnya masih punya hati nurani? Namun detik berikutnya, ia gagal menahan mulut pedas di dalam batinnya. Cih, seandainya ayah bodoh ini punya sedikit saja otak dari dulu, ibuku yang malang takkan mungkin dibuang untuk membusuk sendirian di istana dingin yang terkutuk ini. Ah, sudahlah. Dia tidak pantas dikasihani. Sebentar lagi, tepat saat dia melangkah di atas jembatan gantung kayu di atas danau itu, tiangnya akan patah dan dia bakal jatuh sampai kakinya hancur berkeping-keping. Jojo menelan kembali niatnya untuk memperingatkan sang ayah, meyakinkan dirinya dengan dingin. Keparat ini bahkan tidak berkedip melihat penderitaanku dan ibuku. Untuk apa aku menyelamatkannya? Biarkan saja dia mati dan membusuk di neraka. Beberapa menit kemudian, Kasim Fuan telah mengawal Jojo dengan selamat sampai ke batas istana dingin. Meski batinnya kejam, hati kecilnya yang polos tak tega membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Ia pun memutuskan untuk memberikan sedikit petunjuk. Jojo mendekati sang Kasim dan berbisik pelan. Nanti kalau kalian sampai di danau taman, tolong tunggu sebentar ya. Kira-kira selama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh hangat. Jangan pernah langsung menaiki jembatan itu. Sementara itu, dalam perjalanan pulang ke kediamannya, sang kaisar tengah tenggelam dalam lautan keraguan akibat telepati aneh yang ia rasakan dari Jojo. Bocah nakal itu begitu yakin kalau kerajaan Chu Barat yang agung ini akan runtuh dan lenyap hanya dalam waktu 10 tahun. Aku tidak percaya sepenuhnya, tapi aku harus bersiaga. Tunggu dulu. Dia juga bilang kalau kakiku akan segera hancur dan patah. Rincian yang benar-benar gila dan mengganggu. Tiba-tiba, Kasim Fuan yang baru saja kembali membuyarkan lamunannya. Tepat saat kaisar hendak menginjakan kaki di atas jembatan gantung danau, pesan Jojo terngiang di kepala sang Kasim. Ia buru-buru melompat menghalangi jalan tuannya dengan panik. Yang mulia,
Izinkan hamba menyarankan agar kita beristirahat sejenak untuk menikmati secangkir teh hangat. Sebelum melanjutkan perjalanan, mata sang kaisar langsung berbinar paham. Boleh juga, rupanya roh kecil itu mengirimkan dewa penyelamat lewat pelayanku. Sepertinya di balik sikapnya, dia masih menyimpan kasih sayang seorang anak padaku. Kaisar memasang raut wajah angkuh dan memberi isyarat untuk menuangkan teh. Sementara rasa penasaran terus menggerogoti hatinya. Apakah jembatan ini benar-benar akan rubuh? Atau itu cuma omong kosong belaka? 5 menit penuh berlalu dengan sangat lambat. Namun jembatan kayu itu tetap kokoh tak bergeming. Kesabaran kaisar habis. Ia pun mendecih sinis. Sudah kuduga, ini cuma ilusi. Konyol anak kecil yang tidak masuk akal. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan cemoohannya, kepala pelayan Lu tergopoh-gopoh datang dari aula tahta, memohon agar sang penguasa segera hadir karena ada keadaan darurat. Tepat di detik kaisar mengangkat tubuhnya dari kursi, suara dentuman mengerikan memecah keheningan dari arah belakang. Astaga, ternyata jembatan itu ambruk total. Serpihan kayunya berserakan di dasar air. Darah sang kaisar membeku seketika. Wajahnya sepucat mayat, membayangkan nasibnya jika ia memaksakan diri menyeberang tadi. Ramalan bocah itu benar-benar jadi kenyataan. Dia pasti sudah hancur berkeping-keping atau mati tenggelam. Dan kekaisaran ini akan terjerumus dalam pusaran konflik berdarah demi tahta. Bahkan, mungkin seluruh kerajaan ini akan hancur lebur. Segala keraguannya kini sirna tak berbekas. Anak itu ajaib. Matanya mampu menembus takdir dengan sangat jelas. Ini adalah sebuah aset berharga yang nyata dan hidup. Euforia gila melanda hati sang kaisar hingga ia nyaris tertawa terbahak-bahak seperti orang kesetanan saking senangnya. Dengan lambaian tangan tegas, ia mengusir semua menteri cerewet itu, hanya menyisakan penasihat agung. Ia lalu berbalik dan melangkah tergesa menuju istana dingin. Jantungnya berdegup mendahului derap langkahnya yang menggebu. Di sisi lain, pahlawan cilik kita yang nakal, Jojo, baru saja menghabiskan setengah harinya bermain bebas. Begitu ia mendorong pintu kamarnya yang kumuh, Slirly langsung menerjang dan memeluknya erat seolah ingin meremukkan tulang rusuknya. Dengan air mata yang mengalir deras membasahi wajahnya yang pucat dan lelah. Bagaimana mungkin ia tidak menangis? Terakhir kali kakak laki-laki Jojo keluar untuk bermain, anak itu menghilang dan dibuang ke kedalaman. Penjara kekaisaran yang mengerikan, tak pernah kembali lagi. Kini Jojo adalah satu-satunya pelita harapan dan detak jantungnya di dunia yang kejam ini. Balita itu memulurkan jari-jari mungilnya yang gemuk untuk mengusap air mata ibunya dengan lembut. Ia tersenyum manis, sementara dalam hatinya ia mengikat sebuah sumpah mati. Tunggu saja sampai aku agak besar. Aku bersumpah akan menarikmu dari dasar neraka ini dan menaklukkan dunia di bawah kakimu. Kalau untuk kakak, kurasa menyelamatkannya dari penjara harus ditunda sebentar. Dengan kasih sayang keibuan yang meluap, jemari Slirly membelai rambut halus putrinya. Ia berbisik dengan suara parau menahan tangis. Jiwaku, ibu tidak butuh kejayaan atau kekuasaan. Bisa melihatmu hidup dan sehat setiap hari sudah lebih dari cukup. Pemandangan penuh air mata ini membuat darah Jojo mendidih. Ia menatap kecantikan ibunya yang memukau, namun perlahan layu dalam sunyi. Pasti kaisar buta itu sudah kehilangan kewarasannya sampai menelantarkan bunga secantik ini. Sejak Jojo menghembuskan napas pertamanya di dunia ini, ada ikatan magis yang membuat ibunya bisa mendengar setiap bisikan hati dan pikirannya. Dan justru karena itulah,
Kedewasaan mental Jojo yang luar biasa mencabik-cabik hati ibunya. Betapa pedih melihat balita memikul beban seberat gunung dan berpikir bak orang dewasa. Tiba-tiba, saat mereka masih tenggelam dalam pelukan hangat itu, seorang pelayan menyerbu masuk seperti orang gila. Sambil terengah-engah dan menjerit ketakutan, ia memekik, "Gawat! Sang kaisar sendiri ada di depan pintu." Mata Selirli terbelalak horor, seolah sang malaikat maut. Benarkah pria itu akhirnya menampakkan batang hidungnya? 5 tahun dicampakkan di istana dingin ini, kaisar tak pernah sekalipun menganggap keberadaannya. Pasti ada udang di balik batu atas kunjungan mendadaknya ini. Terdorong rasa panik, wanita itu refleks menyembunyikan putrinya, Gujo, ke balik punggung. Namun, sang gadis kecil justru mengelus punggung tangannya lembut. "Tenanglah ibunda, semua akan baik-baik saja. Ayahanda pasti datang untuk membawa kita keluar dari neraka ini." Nyonya Li hanya bisa menghela napas pasrah. Sadar betul bahwa harapan semacam itu hanyalah angan-angan kosong belaka. Belum tuntas pikirannya berkalut, sang penguasa tiran sudah melangkah masuk dengan aura mengintimidasi. Namun, baru selangkah melewati pintu, tubuhnya mematung. Terguncang melihat kondisi gubuk reyot yang begitu memprihatinkan. Benarkah ada manusia yang sudi tinggal di tempat kumuh seperti ini? Gumamnya tak percaya. Mendadak, Nyonya Li gemetar ketakutan dan langsung bersimpuh sambil terus menutupi putrinya. Hamba yang hina ini memberi salam kepada Yang Mulia Kaisar. Semoga Yang Mulia selalu dilimpahi umur panjang." Seulas senyum tipis terukir di wajah sang kaisar saat menatapnya. Dibandingkan selir-selir lain yang berbalut sutra dan emas, kesederhanaan pakaian lusuhnya justru memancarkan daya tarik alami yang begitu memikat hati. Tanpa aba-aba, pria itu meraih tangannya dengan kelembutan yang janggal. "Abaikan saja tata krama membosankan ini. Berdirilah dan duduklah bersamaku." Keheningan mencekam menyelimuti ruangan selama waktu meminum secangkir teh. Sementara itu, isi kepala sang kaisar justru sedang berkecamuk hebat. "Bocah kecil ini baru saja menyelamatkan nyawaku, jadi aku harus memberinya hadiah. Tapi kalau ketahuan aku bisa membaca pikirannya, dia pasti ketakutan dan menjauh. Nanti aku malah kehilangan ramalan berharganya. Lalu, aku harus bagaimana?" Tepat sebelum Nyonya Li mengumpulkan sisa keberaniannya untuk memecah kecanggungan tersebut, sang kaisar tiba-tiba menemukan alibi sempurna agar bisa terus mengawasi anak itu tanpa dicurigai. Ia berdeham pelan demi menjaga wibawa, lalu bersabda, "Selirli, aku sudah memutuskan untuk mengusut kembali kasus pengkhianatanmu di masa lalu. Lagi pula, aku tidak bisa tutup mata melihat seberapa keras usahamu membesarkan putri ke-18. Karena itu, aku mengizinkan kalian berdua angkat kaki dari istana dingin ini sekarang juga." Sabda tersebut bagaikan oase di tengah gurun bagi sang ibu, membuatnya nyaris terbang saking senangnya hingga berseru, "Terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda yang mulia." Di sisi lain, Gujo melirik ayahnya dengan ujung mata dan mencibir dalam hati. Astaga, sepertinya ayah tak berguna ini akhirnya sadar diri juga. Kalau kau terus bersikap manis begini, mungkin aku bakal mempertimbangkan untuk sedikit menyayangimu. Sang kaisar sontak mendengus sinis dalam hati. Mencari muka di depan anak kecil sama sekali bukan levelnya. Sikap meremehkan itu ternyata memicu kekesalan di hati gadis kecil tersebut, yang langsung menggerutu kesal. "Iya deh, memangnya dia peduli aku mau benci atau sayang padanya? Bodoh banget aku sempat berharap lebih." Mendengar batin yang menyayat hati itu, dada sang kaisar mendadak terasa nyeri. Namun, perasaan aneh tersebut langsung buyar saat Fuan menerobos masuk dengan napas tersengal. "Mohon ampun Yang Mulia, para menteri senior sudah kalang kabut menunggu Anda di aula utama. Ada keadaan darurat militer." Sang kaisar langsung bangkit berdiri. Dengan lambaian tangan tegas, ia menitahkan agar ibu dan anak itu segera dipindahkan ke istana musim gugur air,
pavilion paling mewah dan memukau di seluruh penjuru istana dalam. Bukan cuma itu, ia bahkan memerintahkan kepala Kasimnya untuk mengawal langsung kepindahan mereka. Di saat bersamaan, tatapan Gujo mendadak menajam, seolah ada alarm bahaya yang baru saja menyala di otaknya. Ayah bodoh ini pasti mau mengurus konflik perbatasan. Kalau aku diam saja, kehancuran kerajaan Chu Barat di perang nanti bukan sekadar kalah memalukan, tapi seluruh pasukan yang berjumlah 30.000 prajurit akan musnah tak tersisa. Bakal terjadi pembantaian massal, wilayah perbatasan lenyap, dan kita bakal diperas bayar upeti gila-gilaan. Kekaisaran ini bakal tamat. Begitu rentetan pikiran mengerikan itu masuk ke telinganya, langkah sang kaisar kembali terhenti di ambang pintu. Kasimnya pun mendekat dan berbisik ragu. "Yang mulia, kita harus segera berangkat." Namun, sang penguasa justru berbalik dengan raut datar, lalu kembali menghempaskan diri ke kursi dengan gaya angkuh. "Tenggorokanku kering. Aku mau minum secangkir teh ladi sebelum pergi," kilahnya tanpa rasa bersalah. Pria itu kemudian menajamkan pendengarannya, penasaran setengah mati dengan kelanjutan tragedi perang tersebut. Namun, wajah gadis kecil itu malah menampilkan ekspresi super kebingungan. "Ada apa sih dengan paman aneh ini? Kenapa dia menatapku seolah aku ini siluman? Ibu, mataku ngantuk banget. Aku mau tidur." Batinan itu sukses membuat sang kaisar serasa disiram seember air es. "Negara kita sedang diambang kehancuran. Kepalaku sudah mau pecah. Dan kau bocah pemalas malah cuma kepikiran kasur." Meski kesal dengan sikap masa bodoh anak itu, ia tetap bersabar. Bahkan saat Gujo sudah terlelap, ia masih betah duduk di sampingnya sambil menatap lekat-lekat layaknya elang mengintai mangsa. Rasa penasarannya sudah mencapai taraf gila hingga ia membuang jauh-jauh gengsinya. Tangannya mulai iseng mengganggu bocah itu demi membangunkannya. "Ayo bangun bocah nakal, buka matamu sekarang juga." Tentu saja sang ibu tak tega melihat buah hatinya diusik, sehingga ia pun memberanikan diri untuk memohon. "Hamba mohon yang mulia, bila Anda tidak menyukainya, tolong jangan ganggu waktu tidurnya." Wajah sang kaisar langsung kaku. Demi menutupi rasa malunya, ia memaksakan senyum canggung dan berkilah bahwa ia hanya ingin ikut rebahan sejenak di samping putrinya. Orang-orang di ruangan itu hanya bisa saling lirik dalam keheningan yang menghakimi. Jelas tak ada satupun yang termakan alasan konyol tersebut. Mengabaikan tatapan aneh mereka, ia menggendong gadis kecil itu perlahan lalu mengusir semua orang keluar ruangan. Begitu memastikan anak itu sudah nyenyak, ia kembali melancarkan aksinya mengorek rahasia. Dengan nada berbisik yang syarat keputusasaan, ia bertanya, "Putriku, pasukan Chu Barat sedang diambang kebinasaan. Bagaimana cara kita membalikan keadaan?" Dalam lelapnya, gadis kecil itu merenyek kesal. "Semua ini gara-gara mata-mata busuk dari kerajaan selatan itu." Perempuan gatal bernama Wei Bing itu sengaja pura-pura hamil anak kaisar. Biar dia punya alasan buat keluyuran tiap hari di ruangan ayahku yang dungu itu. Dia diam-diam menyalin strategi perang kita dan menjebak pasukan kita hidup-hidup ke tangan musuh. Andai saja kaisar ini mau pakai otaknya sedikit, jadikan perempuan itu umpan dan kasih peta palsu. Kita pasti bisa membalas telak orang-orang selatan itu, membantai mereka habis-habisan dan meraih kemenangan legendaris. Solusi brilian itu seolah menampar kewarasan sang kaisar. Ia takjub bukan main pada kecerdasan putrinya yang berada di luar nalar, hingga matanya pun berkaca-kaca penuh haru. Pahala apa yang kulakukan di kehidupan sebelumnya sampai dikaruniai keajaiban kecil ini? Rasa optimis untuk menang pun seketika membumbung tinggi. Dengan kasih sayang ayah yang tulus, ia mengecup pipi gembul putrinya gemas, lalu melangkah keluar dengan senyum penuh kemenangan. Sepeninggal tamu tak diundang itu,
sang gadis kecil akhirnya bisa kembali mengarungi lautan mimpi dengan damai tanpa ada pengganggu lagi. Keesokan subuhnya, Fuan sudah datang lebih awal untuk mengawal langsung proses pindahan sesuai titah Yang Mulia. Nyonya Li sempat memohon agar pengasuh Gui diizinkan ikut pindah ke istana musim gugur air. Mengingat wanita itu kini adalah kesayangan baru sang kaisar. Kepala Kasim tentu saja langsung menyetujuinya tanpa banyak cincong. Sementara itu, hati Gujo melonjak kegirangan. Bagaimana tidak? Selama 5 tahun masa suram mereka, pengasuh itulah satu-satunya pelita yang merawatnya dengan kasih sayang tanpa pamrih. Jari jemari mereka bertaut, melangkah pergi meninggalkan dinginnya istana yang suram itu. Menyambut awal baru yang bersinar penuh harapan. Di belakang, para pelayan hanya bisa menggigit jari menahan dengki. 7 hari berlalu, dan sepucuk surat pembawa kabar kemenangan telak tiba di meja kaisar. Beliau menghela napas lega. Bersyukur telah mengikuti saran Gujo. Bertahun-tahun digempur habis-habisan oleh kerajaan selatan, baru kali ini mereka menang mutlak. Kabar baik pun terus mengalir. Kerajaan selatan akhirnya bertekuk lutut dan memohon perjanjian damai. Visi Yang Mulia sungguh tiada tandingannya. Usai rentetan pujian selangit dari para jenderal, kaisar bergegas melangkah. Tak sabar ingin segera ke paviliun air musim gugur. Namun, langkahnya dijegal oleh pendeta agung yang membawa kabar darurat. Sambil menahan jengkel, sang penguasa terpaksa mendengarkan. Kalimat si kakek itu menyambar bak petir di siang bolong. Waktu hamba di dunia ini hampir habis. Mata kaisar terbelalak kaget. Omong kosong macam apa ini? Berhenti bicara sembarangan. Tarik kembali ucapanmu sekarang juga. Namun, sang pendeta mengabaikan amarah itu. Ia hanya ingin menuntaskan pesan terakhirnya, lalu berbisik lirih. Bintang-bintang meramalkan bahwa kekaisaran Chu Barat akan runtuh dalam 10 tahun. Satu-satunya jalan keselamatan ada pada Pangeran ke-18. Hamba memohon pada Yang Mulia. Apapun yang terjadi, percayalah dan lindungi Pangeran ke-18 dengan segenap jiwa. Titah itu terukir dalam di benak sang penguasa. Ia mengangguk tegas. Aku bersumpah akan melakukannya. Hening sejenak. Lalu kaisar tiba-tiba melontarkan pertanyaan yang selama ini mengganjal di hatinya. Apakah takdirku memang tidak akan pernah memiliki putri? Kakek itu terdiam, hanya menjawab pelan. Kehendak langit adalah rahasia abadi. Beberapa detik kemudian, tubuhnya ambruk dan ia pun menghembuskan napas terakhir. Keesokan paginya, berita kepergian pendeta agung menyebar secepat kilat. Kaisar masih dirundung bimbang. Murni karena ajal, atau murka dewa karena membocorkan rahasia langit. Pikirannya terus berkecamuk sepanjang jalan menuju paviliun air musim gugur. Berniat menjenguk Selirli dan putri kesayangannya, Gujo. Penjaga berseru lantang. Yang Mulia Kaisar tiba. Selirli dan putrinya pun buru-buru menunduk memberi hormat. Gujo cilik mencuri pandang ke arah ayahnya yang tampak muram. Ia membatin heran. Tunggu dulu. Bukannya kita baru saja menang perang. Kenapa wajah ayah malah kelihatan seperti habis menelan racun? Ada bencana apa lagi sih? Pikirannya terputus oleh ucapan ayahnya. Pendeta agung telah tiada. Saat mengucapkan kalimat itu, ada kilat misterius di mata kaisar. Ia memegang bahu putrinya dengan lembut. Kematiannya begitu mendadak, membuat kita semua terpukul. Ayah masih sulit mempercayainya. Dalam hati Gujo malah menggerutu santai. Ya jelaslah, jatah umurnya memang sudah habis. Mendengar isi hati itu, kaisar kegirangan bagai anak kecil dapat segunung permen. Saking senangnya, ia kehilangan kendali dan langsung menghujani pipi Gujo dengan 99 kecupan bertubi-tubi. Gadis cilik itu mematung syok dihantam badai ciuman, lalu menjerit dalam batin. Menghadapi serangan mendadak ini, Gujo merasa rohnya hampir melayang saking paniknya. Kaisar menatapnya sedih sejenak,
tapi detik berikutnya ia membuang wibawanya dan kembali menyerang. Diangkatnya tubuh mungil itu tinggi-tinggi, lalu diberondong lagi dengan 99 kecupan. Sukses membuat Gujo bengong tak berdaya. Makin parah lagi, Selir Lee yang gemas melihat ekspresi kaget putrinya ikut-ikutan nimbrung dalam festival ciuman barbar itu. Wajah Gujo terasa kebas sampai rasanya mati rasa. Sesaat, ia merasa seperti tokoh utama malang di novel-novel tragis. Jalan pikiran orang tuaku aneh banget sih. Suka-suka mereka saja menyerangku dengan ciuman. Namun, di balik omelannya, hati kecil Gujo menghangat oleh kebahagiaan. Setelah menderita jadi yatim piatu yang dibuang di kehidupan sebelumnya, kini ia akhirnya merasakan pelukan hangat keluarga dan cinta tulus orang tua. Begitu kepedihan masa lalu itu terdengar oleh Kaisar dan Selir Lee, hati mereka ikut tersayat perih. Mereka bertiga berpelukan erat. Suami istri itu bersumpah dalam hati akan menenggelamkan putri mereka dalam lautan kasih sayang. Lagi pula, bukankah Gujo jimat keberuntungan mereka? Oleh karena itu, Kaisar langsung membuka seluruh akses hartanya tanpa batas untuk Gujo. Padahal, gadis itu cuma ingin gaun bayi berenda yang lucu. Tapi permintaannya langsung ditolak mentah-mentah oleh ibunya. Meski kini sedang naik daun, posisi sang ibu masih sangat rawan. Kakek nenek Gujo masih menderita di tempat pengasingan. Dan cap pengkhianat masih melekat kuat di nama keluarga mereka. Di tengah suasana tegang itu, pengasuh Gui masuk menanyakan persiapan jamuan untuk menyambut Selir King. Alarm bahaya langsung berbunyi di kepala Gujo. Ular berbisa itu kan anteknya Selir Mulia Zhang dan si brengsek Fengai. Mau apa dia ke sarang kita? Aku masih ingat betul di novel, hobinya itu menjilat selir yang baru naik daun. Ujung-ujungnya, nasib para wanita malang itu pasti mati misterius. Kalau kita biarkan dia menginjakan kaki di pavilion air musim gugur, aku dan ibunda pasti bakal langsung masuk kubur. Selir Lee yang mendengar peringatan batin itu langsung terdiam memutar otak. Ia pun tegas menyuruh pengasuh Gui membatalkan semua persiapan. Pengasuh itu mematung kebingungan. Bagaimana bisa majikannya membatalkan perjamuan mewah secepat kilat begitu saja? Sambil membelai lembut rambut Gujo, Selir Lee berbicara dengan nada dingin, menguliti sifat bunglon Selir King yang sebenarnya. Waktu kita jatuh miskin, dia tidak pernah peduli. Sekarang dia datang merayap cari muka cuma karena roda nasib sedang berpihak pada kita. Mendengar itu, pengasuh Gui bernapas sangat lega. Perasaan yang dipendamnya bertahun-tahun akhirnya meledak. Hati hamba sangat girang melihat nyonya akhirnya sadar dan bisa melihat niat busuk orang-orang itu. Pagi harinya, Selir King melangkah penuh gaya untuk menginvasi pavilion air musim gugur. Di kepalanya terngiang janji mutlak yang ia buat di hadapan Fengai, yakni mengeksekusi rencana dengan sempurna, menyusup ke istana, lalu melenyapkan Selir Lee beserta putrinya tanpa sisa. Di sisi lain, Fengai menyeringai licik, tak sabar memanen hasil dari rencana berbisanya. Tanpa babi bu, Selir King melenggang masuk ke pavilion musim gugur dengan senyum palsu andalannya. "Kakak sayang, aku datang menjenguk nih," kicaunya sok manis. Namun Lee bergeming, menatapnya dengan aura sedingin es, lalu membalas ketus. "Duduklah, mumpung kau sudah repot-repot mampir kemari." Sambutan sedingin es itu sukses bikin nyali si tamu ciut. Gagal sudah drama pelukan penuh air mata buayanya, dan ia terpaksa duduk menahan kikuk yang luar biasa. Begitu matanya menangkap sosok kecil Gujo, wanita itu sok keibuan dan merentangkan tangannya bak cakar yang siap menerkam. Balita itu seketika pucat pasi. Batinnya menjerit ketakutan. "Mama, tolong aku!" "Usir nenek lampir ini." Dengan gerakan kilat, Lee menepis kasar tangan si rubah betina dan memblokir aksinya. "Putriku gampang trauma kalau lihat orang asing," desisnya tajam. Enggan meladeni lebih jauh, Lee langsung menyuruh pelayan menuangkan teh. Sambil menyesapnya, mata Ching menatap iri ke sekeliling ruangan.
lalu berucap dengan nada penuh bisa. "Wah, mewah sekali. Pavilionmu benar-benar bergelimang harta. Andaikan pavilion zamrud hijauku yang kumuh ini bisa kecipratan sedikit saja kemewahan ini." Li sama sekali tak mempan dipancing. Malah menyuruhnya lapor saja ke bagian logistik istana. Mulailah Ching mengeluarkan jurus andalannya. Sok jadi korban yang terzalimi. Pelayan licik zaman sekarang cuma mau menjilat istri kesayangan Baginda. Apalah dayaku yang cuma selir buangan ini, membusuk sendirian di sudut gelap istana. Omong kosong itu jelas tak mempan bagi Li. Matanya melirik sinis ke arah gaun sutra super mahal yang dipakai si tamu tak diundang itu. Lalu mencibir. Orang yang katanya hidup melarat, tak mungkin sanggup memakai gaun mewah begini kan? Skakmat. Mulut selir gatal itu langsung bungkam 1000 bahasa. Kehabisan akal, ia pun mengeluarkan kartu as terakhirnya. Sambil so akrab, ia mengaku kangen berat karena bertahun-tahun tak bertemu, dan berniat pindah ke pavilion itu demi menemaninya. Sayangnya, topeng polosnya hancur lebur saat Li menelanjangi niat busuknya tanpa ampun. Sang selir kaku bagai patung, gelagapan mencari alasan konyol yang malah bikin geli. Lalu sok pamit undur diri, berharap Li menahannya agar tetap tinggal. Namun angan-angannya hancur berkeping-keping, karena sang tuan rumah malah mengusirnya mentah-mentah. Selir itu pun pergi dengan emosi meledak-ledak. Giginya gemeretak menahan amarah yang mendidih. Begitu tamu pengganggu itu angkat kaki, wajah murung si kecil langsung cerah ceria. Tepat saat itu, pelayan Gui masuk dan berbisik bahwa pangeran ke-10 dan ke-11 sedang mondar-mandir di luar. Ragu mau masuk karena ketakutan setengah mati. Tanpa ekspresi sedikit pun, sang ibu memerintahkan pelayan untuk mengusir mereka. Batin si kecil meronta-ronta kebingungan. Ada apa ibunya bersikap sekejam ini pada kedua pemuda itu? Bukankah mereka berdua itu pelindung setia kakak ke-13-nya? Malahan, di masa depan nanti, mereka rela mati demi menyelamatkannya dari jurang kehancuran. Dan gara-gara perang dingin inilah, ujung-ujungnya mereka berdua akan mati tragis, dengan membawa penyesalan yang mendalam. Tak sudi membiarkan nasib tragis itu terjadi, si kecil menarik ujung gaun ibunya dan memohon dengan tatapan anak anjing agar mereka diizinkan masuk. Sang ibu tersentak kaget saat suara hati putrinya tiba-tiba mengalir ke dalam pikirannya. Membuka matanya lebar-lebar tentang betapa tulus dan loyalnya kedua pangeran yang selama ini ia hindari itu. Kerasnya hidup di istana memang sempat membuatnya buta akan arti kesetiaan. Sambil membuang napas panjang, ia pun mengalah dan menyuruh mereka masuk. Begitu netra kedua pemuda itu bertubrukan dengan sang nyonya istana, mereka sontak bersujud hormat, bersumpah rela mempertaruhkan nyawa sekalipun demi membebaskan pangeran ke-13 dari masalah. Dari balik gaun ibunya, bocah lucu itu mengintip malu-malu, mengamati wajah tegang dan pucat pasi kedua kakaknya. Niat awal mau langsung kabur habis sungkem, mereka malah jantungan karena tiba-tiba diajak minum teh dengan nada yang kelewat ramah. Keduanya sampai lupa caranya bernapas saking kagetnya. Maklum, seumur hidup mereka cuma pernah merasakan amukan dan makian pedas dari wanita ini. Sadar kalau mereka ketakutan, sang ibu mendekat dengan tatapan lembut, menggenggam tangan mereka yang gemetaran, dan meminta maaf setulus hati atas semua prasangka buruknya selama ini. Pintar membaca situasi. Pangeran ke-10 buru-buru mencairkan suasana. Jangan berkata begitu, Yang Mulia. Kami dulunya cuma bocah tengil yang sering bikin onar. Dan kami bersumpah masa-masa bandel itu takkan pernah terulang lagi. Melihat aura suram di keluarganya sudah menguap, si kecil melangkah terhuyung-huyung dengan gembira untuk menyambut kakak-kakaknya. Begitu mendongak menatap mereka, balita itu sampai menarik napas panjang saking takjubnya. Visual kedua pangeran ini benar-benar tidak main-main, alias tampan parah. Sukses bikin ia mendadak jadi penggemar fanatik jalur visual. Hatinya bersorak kegirangan. Sementara dua pemuda tampan itu mendadak kaku kedinginan saat mendengar isi pikiran konyol si bocah bergema di otak mereka. Demi aman, keduanya memilih bungkam.
Lewat kontak mata, mereka sepakat merahasiakan telepati aneh ini. Bahaya rasanya kalau sampai adik kecil mereka dituduh main ilmu hitam atau sihir. Kecanggungan pun menguap tak bersisa. Dua pangeran itu kini malah saingan adu bucin, berebut memanjakan adik mereka dengan hujanan pelukan dan ciuman gemas tiada henti. Di tengah momen keluarga yang lagi manis-manisnya ini, sang kaisar arogan mendadak muncul bak badai salju, menghancurkan suasana hangat seketika. Dengan lagatnya yang congkak, ia langsung merebut putri kecilnya dari gendongan pangeran ke-10. Wajahmu pucat sekali ke-10. Ada yang berani cari gara-gara denganmu? Sebut namanya. Biar ku jadikan abu sekarang juga, ancamnya tajam. Sang pangeran menjerit frustrasi dalam batinnya. Yang mulia, si Raja Tega ini benar-benar gagal paham. Mana ada yang bikin horor di sini selain kehadiran Anda sendiri? Berusaha keras mencari alasan, pemuda malang yang gemetaran itu meracau. Tidak sama sekali, Yang Mulia. Ini cuma mulas biasa gara-gara salah makan saja. Tanpa ampun, kaisar langsung membentaknya dan menyuruhnya berobat ke tabib istana detik itu juga. Sekalian dipakai sebagai alibi untuk menendang pangeran ke-11 agar ikut menyingkir dari situ. Terpaksa menelan pil pahit, duo kakak beradik itu melangkah pergi dengan gontai. Padahal batin mereka masih meronta-ronta ingin menempel pada adik kecil yang menggemaskan itu. Melihat wajah melas kedua kakaknya, si kecil langsung menarik-narik jubah ayahnya sambil berseru antusias. Ayahanda yang hebat, aku suka banget sama kakak-kakakku ini. Kakak sakit perut, soalnya kelaparan, belum makan. Ayolah, izinkan mereka makan siang bareng aku ya. Tentu saja. Penguasa garang itu langsung luluh tak berdaya menghadapi jurus mata memelas putrinya. Kedua pangeran itu sampai terharu biru. Sialnya, aura membunuh di meja makan kembali mengubah mereka jadi patung. Sampai-sampai memegang sumpit saja gemetaran. Si kecil membatin heran. Ayah jelas-jelas lagi menebar teror horor. Aku harus putar otak cari trik ajaib biar suasana cair dan ayah bisa merestui mereka. Suara hati seputih malaikat itu menembus sanubari kedua kakaknya, bikin hati mereka menghangat. Namun, begitu si bocah menoleh ke arah ayahnya, ia melongo melihat tatapan membara sang kaisar ke arah ibunya yang sama sekali tidak polos. Ayahnya persis serigala lapar yang siap menerkam mangsanya kapan saja. Begitu isi pikiran absurd itu bocor ke otak semua orang di meja, mereka sontak tersedak brutal berjamaah. Hanya sang kaisar yang merasa jadi korban fitnah. Serigala lapar dari mananya coba? Batinnya ngedumel. Emangnya salah kalau kasmaran sama istri sendiri? Habiskan saja makanmu, dasar bocah nakal. Berhenti menatapku terus. Gila, tatapannya benar-benar obsesif, batinnya ngeri. Di saat bersamaan, sang kaisar membuang napas lega, berbisik, "Ini semua berkatmu, gadis nakal." Momen itu terpotong oleh kedatangan pengawal Fuan yang membungkuk hormat, melaporkan bahwa mantan primadona istana, Putri Anyong, sedang bersimpuh di depan gerbang demi memohon ampunan. Kaisar bahkan tak berkedip. Wajahnya tetap sedingin es saat ia merespons dengan nada mematikan. Kalau dia memang sebegitu sukanya bermain peran sebagai korban, biarkan saja dia terus bersujud di sana. Tak lama, hujan deras langsung mengguyur tanpa ampun. Namun, Anyong tetap mematung di tempatnya. Tubuh kurusnya gemetar hebat, sementara air matanya mengalir deras, bercampur keputusasaan yang menyayat hati. Pemandangan menyedihkan itu memicu iba para pelayan yang lewat. Begitu kabar bahwa putri kesayangan mereka telantar di halaman istana sampai ke telinga Duke Duan dan istrinya. Menahan amukan badai, pasangan itu langsung berlari panik untuk menyelamatkannya. Sayangnya, Fang Kaiwei malah bersikukuh tak mau beranjak. Dengan keras kepala, ia bersumpah pantang, melangkah pergi sebelum sang paman yang mulia kaisar sudi memaafkannya. Di balik kondisinya yang menyedihkan, nada bicaranya masih menyiratkan keangkuhan dan ancaman terselubung.
Jauh di lubuk hatinya, ia sangat ketakutan akan kehilangan status dan hak istimewanya di istana. Di saat yang sama, seorang pelayan menerobos masuk dengan napas tersengal. Ia menyampaikan permohonan Duke Duan beserta istrinya agar diizinkan membawa pulang putri sematawayang mereka yang manja itu, Fang Kaiwei. Mendengar hal tersebut, ekspresi kaisar langsung menggelap. Keheningan mencekam menyelimuti ruangan, sementara otaknya mulai menyusun ribuan rencana licik di kepalanya. Di sisi lain, Guo menggerutu dalam hati. Rasakan akibat kesombonganmu sendiri. Bukankah ayah sudah terang-terangan menyuruhnya pergi dari tadi? Polos sekali Duke dan istrinya itu. Apa mereka sungguh berpikir bisa menekan seorang kaisar? Tiba-tiba, tatapan tajam sang penguasa tertuju langsung pada Guo. Sebuah seringai tipis yang penuh kelicikan terukir di bibirnya. Wah, rubah kecilku ini sedang membaca pikiran ayah ya. Dalam sekejap mata, kitah mutlaknya menggema. Ia memerintahkan agar seluruh keluarga Duk diusir keluar dari tembok istana. Mereka dilarang keras menginjakan kaki di gerbang tanpa ada panggilan resmi darinya. Keputusan itu murni ajang pamer kekuasaan yang mengerikan. Sang tiran seolah sengaja memamerkan taringnya di depan putri kecilnya, Guo, hanya untuk menanamkan citra agungnya di benak anak itu. Segera setelahnya, seorang pengawal berlari ke halaman luar, mengumumkan titah sang kaisar dengan lantang hingga suaranya menggelegar ke segala penjuru. Seret keluarga Duke keluar dari area istana sekarang juga. Titah itu bagaikan petir di siang bolong bagi mereka yang kehujanan. Darah mereka seolah membeku. Tak pernah sekalipun terlintas di benak mereka bahwa drama murahan ini akan berakhir dengan bumerang yang mematikan. Fang Kaiwei langsung panik dan meronta menolak pergi. Ia sangat sadar bahwa pengusirannya hari ini adalah akhir dari masa keemasannya sebagai putri yang ditakuti. Di puncak keputusasaannya, ia menggertakkan gigi dan nekat membenturkan kepalanya sekuat tenaga ke arah bak batu berukir teratai di dekatnya. Tubuhnya seketika ambruk ke tanah. Ia jatuh pingsan dengan darah bercucuran. Seorang pelayan yang gemetar ketakutan bergegas melapor pada Yang Mulia. Namun, respon sang kaisar hanyalah kemarahan sedingin es. Peduli amat dengan anak orang lain. Aku sudah punya mutiara kesayanganku sendiri yang lebih berharga dari dunia. Ia lalu menatap Guo. Dengan senyuman miring yang aneh, sukses membuat bulu kuduk gadis kecil itu meremang. Pria itu terus mengejar Guo tanpa ampun ke sekeliling kamar raja. Guo sayang, lihat gaun cantik ini, yakin tidak mau memakainya. Bocah itu meremut galak, menyela dengan teriakan. Gak mau, sampai kapanpun aku tak akan sudi memakai baju aneh itu. Lantaran kehabisan akal melihat tingkah putrinya yang terus menghindar, sang kaisar akhirnya mengeluarkan jurus pamungkas. Tersenyum licik, ia merayu. Putriku sayang, kalau kau bersedia memakai gaun ini, ayah akan memberimu 500 keping perak mengkilap. Pemandangan sang tiran kejam mengemis pada balita sukses membuat mata para pelayan melotot sampai rahang mereka rasanya nyaris lepas. Pengasuh Gui sampai gemetar ngeri, mengira sang putri akan meledak mengamuk. Namun, Guo justru bikin semua orang syok berat saat tangan mungilnya yang gembul tiba-tiba merampas kain sutra mewah tersebut. Matanya berbinar penuh aura mata duitan, seraya membatin. Cuma orang bodoh yang nolak rezeki nomplok. Dengan semangat 45, ia pun setuju untuk mencoba pakaian itu. Ia merebut gaun tersebut dari tangan ayahnya dan lari kegirangan ke kamar. Pengasuh Gui langsung mengambil alih tugas merias. Dengan telaten, menata rambut lembutnya menjadi 2 cepol mungil yang sangat menggemaskan. Begitu mahakarya imut ini melangkah keluar pintu,
Tatapan kaisar langsung melembut, melunturkan seluruh aura kejamnya. Bahkan matanya sampai berkaca-kaca terharu. Dalam sekejap, penampilannya sebagai pangeran laki-laki lenyap tak berbekas, digantikan sosok malaikat kecil dengan aura feminin yang memukau. Wajahnya sebulat bulan purnama, dengan kepolosan yang membuat siapa saja ingin mendekapnya erat. Tak tahan melihat keimutan itu, sang penguasa langsung menerjang maju, mengangkatnya tinggi-tinggi ke pelukan, dan mendaratkan ciuman gemas di pipi gembulnya. Ia bahkan berjanji akan memenuhi kamarnya dengan gaun-gaun yang jauh lebih indah dan mewah. Pria itu malah berkoar bahwa putri kecilnya ini boleh meminta kekayaan apapun tanpa batas. Guo pun menyorak bangga di dalam hati. Wah, jelas aku mau dong. Baju-baju ini bikin aku kelihatan super cantik. Bocah itu bahkan mulai berhayal, ingin hidup bergelimang kemewahan kain warna-warni ini sampai akhir hayatnya. Hati sang ayah yang biasanya berdarah dingin itu langsung meleleh mendengar celotehan polosnya. Ia mulai mengayunkan Guo berputar-putar di udara, sementara tawa ceria mereka menggema ke seluruh penjuru istana. Di saat suasana di sana sedang bahagia-bahagianya, gosip soal pangeran ke-18 yang didandani pakai baju perempuan menyebar secepat kilat. Tak butuh waktu lama sampai berita heboh itu mendarat di telinga kedua kakak laki-lakinya. Mereka kontan panik memikirkan harga diri adik bungsu tercinta dan langsung bergegas untuk menyelamatkannya dari penghinaan ini. Sayangnya, Guo kesayangan kita malah mencegat mereka. Blak-blakan mengaku bahwa ia sangat suka penampilan barunya ini. Tepat di detik itu juga, ia tiba-tiba teringat sekilas alur cerita dari novel aslinya mengenai bencana yang akan terjadi besok. Tanpa basa-basi, ia meminta kedua kakaknya untuk bertemu diam-diam. Esoknya, begitu fajar menyingsing, tiga bersaudara itu sudah mengendap-endap di balik bayangan dekat area gajah. Hari ini adalah hari nahas yang diplot sebagai momen putra mahkota tewas terinjak oleh gajah yang mengamuk. Mengikuti alur novel, Fang Kaiwei seharusnya melompat heroik menumbalkan nyawanya. Aksi itu bakal menanamkan benih cinta mati di hati sang pewaris tahta, sampai pria itu terobsesi gila-gilaan padanya. Padahal gadis congkak itu sama sekali tidak punya perasaan tulus secuil pun. Namun ada satu hal penting yang Guo lupakan. Kedua kakaknya ini bisa membaca semua isi pikirannya dengan sangat jelas. Sambil berbisik pelan, ia menguji mereka. Kalau kakak melihat orang yang mau mati dipijak kaki gajah raksasa, apa kalian mau repot-repot menyelamatkannya? Dua pemuda itu kompak mengangguk tegas. Pasti! Percakapan rahasia mereka seketika buyar saat iring-iringan agung putra mahkota muncul di kejauhan. Dan suasana hening seketika demi menyambut kedatangannya. Ia sengaja turun tangan sendiri untuk menginspeksi kandang gajah, memastikan persiapan di lapangan berjalan mulus tanpa celah. Semuanya demi upacara sakral yang ditakdirkan untuk melambungkan kejayaan kekaisaran Chu Barat setinggi langit. Sialnya, saat berhadapan langsung dengan gajah terbesar di sana, perasaannya mendadak tak enak karena mencium aura kematian yang kental menguat di udara. Di detik mematikan itu, teriakan histeris sang pawang pecah membelah keheningan. Mundur yang mulia, binatang ini mengamuk dan sudah tak bisa dikendalikan lagi. Belum sempat peringatan itu dicerna, rantai besi raksasa yang mengikatnya hancur berkeping-keping bak ranting kering. Hewan buas itu menerjang buta, mendobrak jalan dengan brutal mengincar. Tiba-tiba, monster buas itu menerjang putra mahkota bagai badai mengamuk. Sejago apapun bela diri sang pangeran, serangan kejutan itu sukses membuatnya kaku tak berkutik. Dia terhempas keras ke tanah. Belum sempat otaknya mencerna situasi, gajah gila itu sudah mengangkat kaki raksasanya untuk melumatnya hidup-hidup. Di detik kritis itulah,
Kejeniusan pangeran ke-10 bersinar. Dengan gerakan kilat, ia mencabut pisang raksasa, titik lemah si monster, dan sukses mengalihkan fokus hewan itu dari sang kakak. Diiringi manuver serentak yang menegangkan, pangeran ke-11 melayang di udara, nekat menarik kakak sulungnya dari cengkeraman maut. Sementara itu, Guju meringkuk gemetar di balik tembok. Komat Kamit merapal doa memohon keselamatan mereka berdua. Sialnya, monster ngamuk itu langsung sadar sedang ditipu. Tubuh raksasanya mendadak berbalik, kembali menerkam putra mahkota dengan sangat berinas. Tanpa ragu, pangeran ke-11 mengorbankan nyawanya. Ia melompat jadi tameng hidup kakaknya, menerima sabetan fatal dari belalai gajah. Hantaman brutal itu seolah sukses meremukkan seluruh tulang belakangnya hingga hancur. Saat pandangan putra mahkota mulai meremang, satu kenyataan pahit menghantam batinnya. Adik kecilnya baru saja membuang nyawa ke jurang maut demi menyelamatkannya. Mimpi buruk itu akhirnya kelar saat pangeran ke-10 sukses mengurung monster buas itu ke dalam kerangkeng besi kokoh. Ancaman maut putra mahkota berlalu. Sementara Guju masih mematung mengintip dari persembunyiannya. Gadis kecil itu membuang napas panjang meredakan tegang, tapi otaknya malah berputar keras. Kalau monster ini sekuat itu, kok bisa si Fangkai menyelamatkan putra mahkota di plot aslinya? Benar-benar tidak masuk akal. Belum kelar ia membatin, ekor matanya menangkap siluet Fangkai yang lagi ngumpet sambil gemetaran ketakutan di pojokan sebelah. Bukannya dia sengaja kemari buat tebar pesona ke putra mahkota. Terus ngapain dia kaku macam patung sambil ngintip ngeri begitu? Cih, dasar pengecut. Cewek yang cuma bisa diam, nonton orang lagi meregang nyawa, sama sekali nggak pantas dilirik oleh kakak sulungku. Satu-satunya perempuan yang layak mendampingi putra mahkota cuma nona sulung keluarga Yu, Yuanying. Ksatria yang menolak semua lamaran, lalu nekat menyamar jadi cowok demi turun ke medan perang untuknya. Rela disiksa paling kejam di penjara musuh demi sang pangeran. Tapi tetap setia pada negaranya. Pokoknya, aku harus jadi Dewi Asmara yang menyatukan kakakku dengan jodoh aslinya. Namun, lamunannya buyar. Prioritasnya sekarang adalah memastikan keselamatan kedua kakaknya, terutama pangeran ke-11 yang terluka parah. Dia langsung lari sekencang-kencangnya. Jari gemetarnya menyentuh luka itu. Lalu kaget setengah mati melihat darah kebiruan mengotori tangannya. Sakit. Di tengah keributan itu, putra mahkota buru-buru dievakuasi ke istana timur. Tabib istana langsung turun tangan memeriksanya dan mengumumkan kalau nyawa sang pangeran aman. Begitu kelopak mata sang pangeran perlahan terbuka. Tangis kelegaan pecah dari mata kaisar. Beliau benar-benar ketakutan setengah mati melanggar janji pada mendiang permaisuri untuk melindungi putra tunggalnya. Mendadak, putra mahkota melompat bangun dari ranjang macam orang kesetanan. Ingatannya soal adiknya yang mengorbankan nyawa langsung kembali. Lalu berteriak histeris menanyakan kondisi pangeran ke-11 dengan panik. Raut wajah Baginda Kaisar seketika pias kebingungan. Masalahnya, para pelayan barusan memberi laporan yang beda total. Malah memuji setinggi langit keberanian Putri Anyong sebagai pahlawan penyelamat. Sudah ketebak banget, si Fangkai pasti abis nyogok gede-gedean para pengawal yang lagi sujud berlutut itu. Mereka dengan tak tahu malunya terus ngutet bohong, berdalih kalau putra mahkota lagi ngelantur efek shock. Dan cuma Anyong satu-satunya pahlawan sejati tak terbantahkan. Walau sang pangeran sudah ngamuk dan membantah keras cerita ngarang itu, kepala Kasim malah makin ngelunjak. Dia terus membela kepahlawanan Anyong. Bahkan dengan songongnya menuntut hadiah kaisar buat cewek itu. Kesabaran kaisar habis sudah. Beliau mengamuk bagai naga bangun dari tidur. Memerintahkan pengawal menyeret para cecunguk korup itu keluar untuk dipenggal seketika. Lancang sekali menuntut hadiah, padahal aku belum memverifikasi kebenarannya. Bau busuk pengkhianatan menyengat di istanaku. Di tengah amarahnya, Kasim Fuan mendadak menerobos masuk sambil mewek histeris.
Yang mulia, tolong kami. Bencana di pavilion ombak musim gugur. Putri ke-18 mendadak pingsan. Wajah Kaisar langsung pucat pasi macam mayat hidup. Sementara itu, tepat di dalam pavilion ombak musim gugur, tabib istana baru selesai membalut luka pangeran ke-11 dengan perban. Sementara Selirli sangat telaten mencatat semua resep dan instruksi medisnya. Kaisar mendobrak pintu kuat-kuat. Suaranya sampai bergetar panik mencemaskan putri kesayangannya Guju dan menuntut penjelasan apa yang terjadi padanya. Gadis cilik itu baru saja siuman. Fisiknya sih baik-baik saja tanpa lecet. Tapi dua pengawal pribadinya, Pangeran ke-10 dan Pangeran ke-11, malah babak belur mandi darah. Untungnya, berkat kemampuan rahasia membaca isi kepala putrinya, Kaisar langsung paham kronologi aslinya dan tahu siapa pahlawan sebenarnya. Saking bangganya, Kaisar seketika merilis titah resmi yang mengangkat kedua pangeran sebagai tangan kanan putra mahkota untuk urusan negara. Melihat hubungan ayah dan kakak-kakaknya akhirnya harmonis, hati Guju rasanya ingin terbang saking bahagianya. Tapi karena dasarnya memang hobi julid, batinnya tetap saja nyeletuk nyinyir. Ayahku ini polos atau bodoh sih? Gampang amat dikibulin. Masa dia buta pada taring beracun siluman ular si Fangkai? Ocehan batin itu sukses menampar telak mental sang kaisar sampai hatinya perih. Sebegitu bodohnyakah aku sebagai kaisar di mata putriku sendiri? Di sudut istana lain, Fangkai malah lagi tersenyum licik penuh kemenangan. Super pede kalau taktik pahlawan palsunya sukses mengembalikan status elitnya. Imajinasi halunya makin liar tak terkendali. Dia sudah membayangkan putra mahkota bakal bucin parah dan tunduk bertekuk lutut memohon cintanya. Sayangnya ia nggak sadar kalau kiamat sedang menuju ke arahnya. Sebuah titah kekaisaran mendadak turun, siap menghancurkan semua angan-angan indahnya hingga lebur. Perempuan bernama Anyong telah lancang merampas jasa orang lain, melakukan kejahatan penipuan berat terhadap tahta kekaisaran. Kejahatan tak termaafkan ini mutlak diganjar hukuman mati. Tapi, mengingat masa lalunya yang panjang di istana ini, kami memutuskan untuk mengampuni nyawanya. Namun, ampunan ini bukan berarti bebas sanksi. Dengan ini, semua gelarnya dicabut paksa. Pertunangannya dibatalkan permanen, dan ia diusir dari istana tanpa boleh kembali untuk selama-lamanya. Titah itu serasa palu algojo baginya. Fangkai langsung ambruk ke lantai. Otaknya nge-lag gagal memproses kenyataan tragis ini. Sementara si cewek ular sibuk meratapi nasib apesnya, putra mahkota malah lari terbirit-birit menuju pavilion ombak musim gugur. Hatinya meluap dipenuhi rasa syukur buat adik-adiknya yang sukses menyelamatkan nyawanya dari maut. Begitu sampai, ia malah disuguhi adegan komedi absurd. Kedua adiknya tampak heboh muber-muber si bungsu keliling kamar sambil ngemis minta ciuman sayang. Sementara si bocah teriak histeris kabur. "Gak sudi, jauhkan muka ngeselin kalian." Dua pangeran bongsor itu benar-benar menguras habis tenaga Guju. Sampai pipi merah meronanya serasa mau meledak gara-gara terus dipeluk dan diciumi brutal sejak tadi. Begitu sukses lolos dari dekapan maut mereka, ia langsung ngegas kabur tanpa ngerem. Jidat mungilnya otomatis nyundul dengkul putra mahkota yang sedari tadi melongo menonton kehebohan itu. Pesona sang putra mahkota, Tiran sukses menghipnotis Guju kecil. Sisi polosnya runtuh seketika saat batinnya menjerit girang. "Astaga, dia tampan banget, benar-benar bikin jantungan." Pemuda itu kaku bagai patung es dengan mata terbelalak. Gadis cilik di depannya sama sekali tak membuka mulut. Tapi suara imutnya bergema jelas di dalam kepalanya. Sambil mengerjapkan mata bulatnya dengan polos, anak itu bergumam. "Yang mulia, Anda sakit." Tepat saat pria itu sadar bahwa ia bisa membaca pikiran, ia menelan ludah dengan susah payah. Jantungnya berdebar gila-gilaan, sementara otaknya mati-matian mencari penjelasan logis atas kejadian tak masuk akal ini. Dibalut gaun manis, sosoknya begitu menggemaskan,
Sampai-sampai sang pangeran tanpa sadar menerjang maju. "Sini peluk kakak, pangeran ke-18. Namun, bocah itu malah mundur dan menolak mentah-mentah. "Jangan mendekat, luka kakak belum sembuh," serunya galak. "Asal tahu saja ya, aku ini tuan putri bukan pangeran. Dan aku anak ke-18. Sang pangeran melotot ngeri dan buru-buru membekap mulut adiknya. Dalam hati ia mengutuk kesialannya. Gawat darurat. Sepertinya kebiasaan ayahanda kaisar memakaikannya gaun sudah merusak kewarasan anak ini, sampai ia mengira dirinya perempuan. Ia lalu mencengkeram bahu adiknya erat-erat untuk menyadarkannya. "Dengar ya adikku sayang, kamu itu laki-laki sejati, pilar kuat keluarga kita." Guju menggembungkan pipinya kesal dan menggerutu. "Keterlaluan banget sih. Aku sudah jujur, tapi tidak ada satupun yang percaya." Tak lama kemudian, putra mahkota menatap saudara-saudaranya dengan penuh rasa terima kasih karena telah menyelamatkannya di saat genting. Saat ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk bersumpah setia, sebuah kejutan menyambarnya bagai petir di siang bolong. Dalam sepersekian detik itu, isi kepala gadis cilik tersebut menampilkan bayangan nasib tragis yang akan menimpa sang putra mahkota. Ia teringat plot asli novelnya, di mana pria itu hancur lebur di tangan Fang Kaiwei yang keji, sampai kehilangan wanita dari keluarga Yu yang sangat mencintainya. "Kasihan sekali nasibnya," jerit Guju dalam hati. Mendengar isi batin adiknya, sang pangeran langsung membeku dengan mata membelalak horor. Dua pangeran lain di sebelahnya pun tak kalah pucat, karena diam-diam mereka juga ikut mendengar rentetan pikiran tersebut. Tepat di siang bolong, Yang Mulia Kaisar menyambangi istana musim gugur air dengan alasan ingin menumpang makan siang. Padahal, niat aslinya cuma rindu setengah mati pada putri bungsunya yang manja, Guju. Sementara itu, Selirli baru saja menerima kabar buruk yang sukses bikin senam jantung. Kabarnya, Ibu Suri dan Permaisuri serta Selirsu akan kembali ke istana besok subuh. Jantung Guju serasa copot mendengarnya. "Selirsu, siluman ular kesayangan ayah itu," batinnya panik. "Bukannya dia dalang yang memfitnah ibunda ya? Beraninya nenek sihir itu muncul lagi buat cari gara-gara. Kira-kira ayah punya nyali tidak ya buat menghukumnya?" Tatapan tajam mata bulat Guju seolah menusuk langsung ke relung jiwa sang kaisar. Merasa bersalah ditatap begitu, ia buru-buru mengalihkan pembicaraan demi mencairkan suasana. "Putriku sayang, makanannya kurang enak ya?" tanyanya lembut. Sayangnya, memori tentang ibu dan kakaknya yang masih menanggung tuduhan palsu terlanjur meremas ulu hati bocah itu. Fakta bahwa nama baik mereka belum dipulihkan membuat batinnya menangis perih. Mendadak selera makannya menguap tak bersisa. Hidangan semewah apapun di depannya kini terasa hambar bak abu. Melihat mata putrinya berkaca-kaca, sang kaisar gelabakan. Ia pun menawarkan jalan-jalan ke taman kekaisaran untuk menangkap kupu-kupu. Begitu mendengarnya, mendung di wajah Guju sirna seketika. Berganti sorak kegirangan sampai ia melompat-lompat antusias. Jemari besar ayahnya membelai rambut halus anak itu dengan penuh kasih. Sang kaisar tersenyum dan membatin. Pintar dan licik macam apapun, pada akhirnya dia tetaplah balita 5 tahun yang polos. Baru saja kaki mereka menginjak rumput taman, bocah itu langsung melesat lincah bagai burung yang bebas. Sang kaisar pun ikut berlarian mengejarnya, dengan semangat masa muda yang menggebu. Momen manis ayah dan anak itu benar-benar menghangatkan hati. Sayangnya, kedamaian itu hancur berantakan dalam hitungan detik. Dua pelayan bodoh yang bersembunyi di pojokan terdengar asyik menggosip tanpa tahu malu. Dengan mulut embernya, mereka yakin betul kalau kepulangan Ibu Suri ke istana akan membuat Selirli dan Pangeran ke-18 dibuang ke istana dingin. Belum lagi, Yang Mulia pasti akan dimabuk kepayang oleh Selirsu sampai menelantarkan mereka berdua selamanya. Mood Guju hancur seketika.
Semangat bermainnya menguap tanpa sisa. Dengan langkah gontai dan hati hancur, ia berbalik pergi meninggalkan taman tanpa sudi menatap ayahnya lagi. Sang penguasa mematung tak percaya. Anak yang baru saja ia buat tertawa itu, kini berbalik memunggunginya dan meninggalkannya dalam hawa dingin penolakan. Darah kaisar mendidih hebat. Matanya berkilat memancarkan murka yang menyala-nyala. Ia langsung meraung, menitahkan algojo untuk menyeret 2 pelayan sampah itu. Memotong lidah kotor mereka untuk makanan anjing liar, lalu mencambuknya sampai mati. Keesokan paginya, sang kaisar memimpin langsung jajarannya untuk menyambut kedatangan konvoi Ibu Suri yang kembali ke istana. Gara-gara bisik-bisik tetangga yang meracuni telinganya kemarin, hati kecil Guju gemetar ketakutan. Membayangkan nenek dan sang permaisuri akan menatapnya jijik. Melihat putrinya pucat pasi, Selirli berjongkok untuk menenangkannya. Ia berbisik bahwa wanita nomor 1 di istana itu sebenarnya berhati malaikat. Beliaulah sang Dewi Penolong yang dulu pernah menyelamatkan nyawanya dari ambang maut. Tak peduli sesulit apapun situasinya saat itu. Ayahnya yang menyadari kecemasan Guju segera mengusap kepalanya penuh sayang. Kamu ini manisnya melebihi gula. Nenekmu pasti langsung luluh dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Mendengar rayuan ayahnya, senyum lebar kembali menghiasi wajah Guju, membuatnya nyaris melayang saking senangnya. Di tengah obrolan itu, kemegahan konvoi Ibu Suri yang diapit oleh permaisuri dan si ibu tiri licik Selirsu membelah kesunyian. Guju mematung bak patung es. Ekspresi sang nenek yang sedingin badai salju dan suaranya yang menggelegar sukses menebar aura mengerikan. Wah, baru ku tinggal sebentar saja, istana sudah jadi tempat anta berantah. Paham dengan sindiran ibunya, Kaisar melangkah maju sambil menggendong Guju, menjadikan wajah polos anaknya sebagai tameng pamungkas. Ini semua idenya Ananda, ibunda. Ananda yang memaksanya pakai gaun. Kalau mau marah, hukum saja Ananda. Selirli dan anak tak berdosa ini sama sekali tidak salah. Wanita tua itu menatap tajam Guju yang sudah gemetar ketakutan bak anak ayam kehujanan. Dalam hati, bocah itu menjerit nyeri. Tolong! Tatapannya tembus sampai ke tulang. Persis monster kelaparan yang mau memakanku hidup-hidup. Sang Ibu Suri mengernyit bingung. Emangnya wajahku seseram itu ya, batinnya. Namun sedetik kemudian, wibawanya rontok dan rahangnya nyaris jatuh ke lantai. Ia baru sadar bisa mendengar rentetan kepanikan bocah itu di otaknya. Dengan cepat, wanita tua itu menutupi rasa terkejutnya. Raut galaknya langsung berubah jadi senyum sehangat mentari yang mencairkan ketegangan. Toh, sejak awal dia datang bukan untuk memancung orang, melainkan sudah gatal ingin menguyal-uyal cucunya yang menggemaskan ini. Dengan pesona keagungannya, Ibu Suri rela berlutut. Senyum hangat merekah di bibirnya saat beliau merentangkan tangan. Tak sabar mendekap gadis kecil semanis kembang gula bernama Guo-Guo itu. Si mungil membalas pelukan tersebut dengan tersipu malu. Terlihat menggemaskan layaknya boneka porselen. Malaikat kecil ini sukses menaklukkan hati sang Ibu Suri dalam sekejap mata. Lewat sorot matanya yang syarat akan pengalaman, beliau langsung tahu persis bahwa bocah ini adalah putri paling memikat dan jelita di seantero istana. Saking bahagianya saat memanjakan sang cucu, beliau sampai rela melepas sepasang gelang emas murni yang tebal dari pergelangan tangannya untuk dihadiahkan kepada si gadis kecil. Tepat pada detik itu juga, mata si kecil yang mata duitan ini langsung berbinar menatap kilauan emas. Di dalam hati, ia seketika membulatkan tekad untuk menobatkan neneknya sebagai penguasa mutlak di kerajaan hatinya. Tak tertandingi siapapun. Wajah sumringah seperti ini belum pernah terlihat sebelumnya. Kecuali saat insiden masa lalu ketika Baginda Kaisar memberinya 500 keping perak. Alhasil, posisi sang ayahanda sebagai sosok nomor 1 langsung lengser seketika. Awalnya ia ingin berteriak memanggil ayahnya untuk memamerkan kebahagiaan ini.
sampai matanya menangkap sosok ular berbisa, selir Shu. Wanita itu tengah bermanja-manja dan menempel pada ayahnya layaknya lintah darat, menatapnya dengan raut cinta yang dibuat-buat. Namun sang penguasa tahta hanya diam membeku bagai bongkahan es, lalu membalas dengan nada kelewat datar. Perjamuan keluarga akan segera dimulai. Ikutlah berjalan bersama kami, selir. Kaisar lantas melangkah melewatinya begitu saja dengan terdesah, memancarkan kerinduan yang kentara saat berjalan menghampiri. Niat untuk merebut putri kecil kesayangannya kembali dari dekapan sang ibu. Akan tetapi, karena merasa mendapat perlindungan penuh dari neneknya, bocah itu malah menjulurkan lidah untuk mengejek ayahnya dengan tingkah nakal dan menggemaskan. Sepanjang acara perjamuan berlangsung, Ibu Suri memonopoli guo-guo sepenuhnya. Beliau sama sekali enggan melepaskan cucunya ke tangan orang lain, bahkan turun tangan langsung untuk menyuapkan ragam hidangan mewah istana. Sementara itu, api kecemburuan terus membakar hati kaisar, membuatnya tak tahan untuk terus-menerus mengganggu mereka sambil bergumam. Ibunda, apakah Anda tidak pegal terus-terusan menggendong anak ini dari tadi? Ibu Suri langsung memutar bola matanya tajam hingga 360 derajat karena kesal. Lalu membalas ketus. Anakku, kau sudah menanyakan hal yang sama sebanyak 1086 kali malam ini. Berhentilah mengoceh. Lenganku masih sangat kuat. Di saat sang kaisar tengah meratapi nasibnya yang diabaikan, selir Shu justru mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk memulai drama murahannya. Sambil mengangkat cawan anggurnya, ia merapat dengan gaya menggoda yang dibuat-buat, lalu melontarkan buayan manis penuh kode, berharap Baginda mau menginap di kediamannya malam ini. Guo-guo yang melihat pemandangan itu merasa sangat mual. Ia pun merutuk dalam hati. Rubah betina yang licik. Aku sangat membencinya. Awas saja kalau ayah sampai terbujuk rayuannya. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Kapan kebenaran ini terungkap agar martabat ibunda bisa pulih kembali? Nenek sihir jahat inilah dalang di balik semua penderitaan kami, dan tega memfitnah ibunda dengan keji. Rentetan suara hati penuh amarah itu menyambar pikiran kaisar layaknya petir di siang bolong, membuatnya seketika terdiam 1000 bahasa. Sepertinya ini memang saat yang tepat untuk membongkar borok selir Shu, sekaligus membuktikan keterlibatannya dalam skenario kotor yang menjebak selir Li. Demi bersandiwara, pria itu merebut cawan dari tangan Shu dan menenggaknya habis tanpa mengubah raut wajah dinginnya. Kendati demikian, insting licik selir Shu seolah menangkap sinyal bahaya. Ia lantas mundur teratur menghentikan bujukannya, dan sekedar melayangkan undangan manis agar Kaisar sudi mampir ke istananya nanti untuk menyantap sup reda mabuk. Wanita itu menegaskan bahwa ia akan setia menunggu kedatangannya. Sang penipu ulung lantas kembali ke kediamannya dengan hati berbunga-bunga. Buru-buru membalut tubuhnya dengan jubah sutra tembus pandang yang sangat minim, dan duduk manis di sana, menghitung detik demi detik, demi menanti kemunculan sang penguasa istana. Namun siapa sangka, sang kaisar justru memutar haluan arak-arakan kerajaannya menuju istana air musim gugur, diiringi rombongan pembawa hadiah mewah. Begitu kabar buruk ini sampai di telinga selir Shu, kewarasannya langsung menguap, hingga ia mengamuk sejadi-jadinya dan memuntahkan sumpah serapah kotor. Pelet iblis macam apa yang dipakai pelacur bermargali itu sampai yang mulia jadi buta? Ini benar-benar tidak adil. Aku tidak bisa tinggal diam. Sungguh penghinaan besar bagiku, harus menelan kekalahan di malam pertama kepulangannya. Dan yang paling membuatku muak, pemenangnya adalah Selir Li, musuh bebuyutanku sendiri. Di puncak histerianya, wanita itu meraih cangkir porselen, lalu membantingnya kasar ke lantai hingga hancur berkeping-keping seraya menjerit.
Memangnya serangga menjijikan itu pikir dia siapa? Kebencian telah membutakan mata batinnya. Rahangnya bahkan nyaris retak saking kuatnya ia menggertakkan gigi. Mulutnya tak henti merutuki kebodohan para pembunuh bayaran yang gagal total menghabisi nyawa saingannya tempo hari. Tanpa ia sadari, demi menjebaknya masuk ke dalam perangkap, Yang Mulia rupanya diam-diam telah menyusup dengan sangat senyap ke istana Slirsu. Baru saja kakinya memijak ambang pintu paviliun, telinganya langsung disambut oleh suara pecahan barang beruntun dan jeritan mengamuk wanita itu yang meracau, mengutarakan berbagai pengakuan dosa yang membuat darah kaisar berdesir ngeri saking syoknya. Pria itu mengepalkan tangan hingga urat-uratnya menonjol keluar, mati-matian menahan gelegak amarah di dada. Ia memilih bersembunyi di balik bayang-bayang gelap, mengintip si ular berbisa yang tengah membeberkan sendiri semua kejahatan kotornya tanpa paksaan. Seluruh keraguan kini sirna. Topeng kepalsuannya akhirnya hancur lebur. Kaisar lalu memberi isyarat kepada pelayan setianya, Fuan, untuk mendobrak masuk. Begitu pintu ganda itu menjeblak terbuka, Slirsu masih asik merapalkan kutukan dan caci maki murahan untuk Slirli. Di saat yang sama, mata sang dayang yang ketakutan tanpa sengaja menangkap sosok sang penguasa beserta para pengawalnya. Dayang itu buru-buru mengedipkan mata, memberi kode putus asa kepada majikannya. Sayangnya, wanita sombong yang sudah gelap mata itu tak kunjung peka. Ia malah membentak pelayannya dengan beringas. "Dasar bodoh, kenapa matamu berkedut-kedut seperti orang kesurupan? Simpan saja tatapan menggodamu itu untuk merayu kaisar. Jangan berlagak di depanku." Sang dayang pun berbisik dengan suara gemetar menahan horor. "Yang Mulia, ada tepat di belakang Anda." Baginda Kaisar berdiri tegak menjulang bak dewa kematian, menyorotkan tatapan membunuh dengan aura gelap yang sukses membuat bulu kuduk berdiri. Pada detik itu juga, Slirsu seakan lupa caranya bernapas. Wajahnya pias seketika bagai mayat hidup. Ia langsung jatuh tersungkur berlutut. Lidahnya keluh saat memaksakan diri untuk menyapa terbata-bata. "Salam, hormat hamba yang mulia. Sejak kapan Anda berada di sini?" Tubuhnya menggigil hebat layaknya ranting rapuh yang dihantam badai. Pikirannya kalut, mati-matian menebak apakah pria itu sempat mendengar ocehan fatalnya tadi atau tidak. Sebab hal itu akan jadi penentu ajal baginya. Bukannya menjawab, Kaisar hanya membisu sambil menatapnya tajam bagai bara api neraka. Dan ketika si wanita ular itu mencoba untuk bangkit, tanpa ampun beliau menendangnya keras hingga terjerembab ke lantai. Pria itu menggeram tajam, menegaskan bahwa ia pantang main tangan pada wanita. Namun kekejian masa lalunya benar-benar memaksanya untuk melanggar pantangannya malam ini. Slirsu pun memecahkan tangis buayanya, berakting sok suci layaknya korban yang terzalimi. Ia berdalih bahwa semua kata-kata kejam yang baru saja disemburkannya hanyalah racauan tanpa sadar lantaran besarnya cinta dan rasa cemburu buta yang menyiksa batinnya. Tentu saja, air mata palsu itu tak lagi mempan mengelabui sang penguasa istana. Ia menghempaskannya tanpa belas kasih, lalu suaranya menggelegar, memenuhi penjuru ruangan. "Mulai detik ini, cabut seluruh gelar kebangsawanan wanita bermarga Shu ini." Jebloskan ia ke kediaman dingin yang terbengkalai sebagai balasan setimpal atas segala intrik kejinya terhadap para selir di istana belakang. Dengan ini pula, cabut semua tuduhan pengkhianatan palsu yang ditimpakan pada Slirli. Segera bacakan dekret resmi untuk memulihkan kembali kehormatan serta membersihkan nama baiknya dari segala fitnah kotor. Sementara menyangkut insiden Pangeran ke-13,
Keputusannya harus ditangguhkan sampai tiba waktu yang tepat untuk memberi pengampunan. Demi mencegah perdebatan panjang dan ocehan para menteri tua yang bikin sakit kepala. Di sudut istana yang lain, Selirli baru saja hendak menidurkan putri kecilnya, Guo-Guo. Namun, ketenangan mereka mendadak pecah oleh kedatangan iring-iringan hadiah kekaisaran yang mengalir tanpa henti bagai air bah. Keduanya sontak mematung saking syoknya. Selirli hanya bisa berdiri kaku. Otaknya belum sanggup memproses alasan di balik kemurahan hati kaisar yang tiba-tiba menimbun mereka dengan harta karun gila-gilaan ini. Di saat yang sama, mata Guo-Guo si penggila harta langsung melotot kegirangan. Netranya berbinar memantulkan kilau emas dari tumpukan barang jarahan mewah tersebut. Bayangkan saja, kamarnya mendadak disulap menjadi lautan permata yang tak ternilai harganya. Begitu para pelayan menyelesaikan tugas dan undur diri, aura dominan sang penguasa agung langsung menguasai seluruh ruangan. Tatapannya melembut penuh penyesalan saat menatap Nyonya Li. "Ah, Li, betapa berat penderitaan yang kau tanggung sendirian selama ini," ucapnya lirih. "Selirshu sudah mengakui semua jebakan kotornya untukmu. Andaikan dulu aku tidak gegabah membuangmu ke pavilion dingin yang mengerikan itu." Sang kaisar tidak hanya membersihkan nama baik Juju kecil dan ibunya di depan umum, tapi pria arogan itu bahkan datang langsung demi meminta maaf. Pemandangan langka ini kontan membuat otak kecil Juju berputar keras. "Tunggu dulu, jangan-jangan ayah kejam ini akhirnya bucin juga ke ibuku." Mendengar batin putrinya, sang kaisar hanya bisa mendengus pelan. Dasar bocah nakal. Di sisi lain, Nyonya Li hanya tersenyum pasrah sambil membatin. "Putriku yang polos, cinta itu omong kosong. Hati pria ini terlalu dingin untuk hal semacam itu." Dengan dalih agar kaisar bisa beristirahat, Nyonya Li menolaknya secara halus. Padahal pria itu sudah bersikeras ingin menginap di pavilion musim gugur. Wajah sang tiran langsung muram. Auranya yang biasa mengintimidasi mendadak layu bak anak anjing yang dibuang majikannya. "Baiklah, aku akan menunggu sampai hatimu luluh. Aku pergi dulu. Tapi anak ini ikut denganku." Pria itu langsung menggendong Juju dan melangkah pergi dengan aura kebesarannya yang kembali memancar, meninggalkan keheningan. "Licik banget sih. Gagal merayu ibu, aku malah dijadikan sandra." Dengan pola pikir dewasanya yang tak sesuai dengan tubuh balitanya, Juju menggerutu. Ia terus meratapi nasibnya dalam hati. Padahal, si kaisar tiran justru sedang menahan senyum gemas karena diam-diam bisa menguping celotehan batin putrinya itu. Keesokan paginya, mata Juju masih lengket menahan kantuk saat tiba-tiba saja ayahnya bersikeras menyeret balita itu untuk ikut pertemuan rutin Dewan Kerajaan. Jantung kecilnya berdebar panik, mengira ini cuma mimpi buruk. Namun sebelum nyawanya terkumpul, Yang Mulia sudah menculiknya dari kasur yang hangat dan memamerkannya di sepanjang koridor menuju aula utama. Kaisar rupanya sudah tidak sabar ingin pamer kepada para pejabat soal permata kecilnya yang paling berharga itu. Baginya, tak ada makhluk sejagat raya yang lebih menggemaskan dari Juju. Begitu melihat wajah malaikat sang putri, para menteri langsung berlomba-lomba menjilat dengan segudang pujian setinggi langit. Pesona kelucuan memang tiada tandingannya. Namun, suasana mendadak hening tegang saat pintu aula terbuka kasar. Menyeret masuk seorang pria dengan tangan terantai penuh luka. Dia adalah Jenderal Joya. Saat itu, pasukan Chu Barat memang sedang babak belur dihabisi oleh kubu selatan. Suara kaisar pun menggelegar murka. "Panglima tidak berguna. 3 pasukan elit kita musnah sia-sia gara-gara kau. Beraninya kau berkhianat." Amarah sang tiran menggema di seluruh ruangan, memancarkan aura niat membunuh yang pekat. Juju tentu saja tidak mau tinggal diam melihat ketidakadilan ini. Jenderal itu adalah ahli taktik perang yang jenius. Kekalahan mereka murni karena ada musuh dalam selimut yang berbuat licik.
Belum lagi jenderal nahas itu ternyata dikendalikan oleh sihir hitam brengsek yang membuatnya jadi boneka bagi si dalang utama. Hidup pahlawan ini terlalu tragis. Ketiga putra kebanggaannya, bahkan putri sematawayangnya, sudah gugur demi membela kekaisaran ini di medan perang. Bahkan saat sang istri disandera musuh, pria ini dengan tangan gemetar terpaksa memanahnya sendiri demi menjaga kehormatan istrinya agar tak dilecehkan. Rentetan batin itu mengalir jernih ke benak kaisar, membuatnya syok berat. Fakta kelam ini tak pernah terbayangkan olehnya. Kalau bukan karena telepati tak sengaja ini, ia pasti sudah jadi kaisar dungu yang gampang ditipu. Wajah sang penguasa seketika berubah seram dan kelam. Para pejabat bodoh itu malah mengira kaisar sedang mengumpulkan amarah untuk memenggal Joya. Persis seperti sekawanan gagak, mereka malah ikut-ikutan memanasi agar kepala sang pengkhianat segera dipenggal. Pedang Algojo kini sudah siap menebas leher pria malang itu. Wajah Juju memerah menahan murka. Dasar tua bangka tolol, bukannya ngasih saran yang benar ke ayahku, mereka malah nyuruh bunuh orang yang gak bersalah. Kalau Jenderal Jo sampai mati hari ini, mental pasukan kita bakal hancur lebur. Kekaisaran ini runtuh, cuma nunggu waktu aja. Kumohon, semoga ayah cepat sadar dan mengampuni ksatria setia ini. Begitu mendengar teriakan batin itu, segala keraguan sang kaisar langsung sirna tanpa sisa. Pria itu lalu mengelus lembut lutut mungil Juju, seolah memberikan isyarat. Tenanglah, ayah yang akan membereskannya. Dengan suara mutlak, ia memerintahkan Perdana Menteri dan Hakim Agung untuk mengobrak-abrik ibu kota demi mencari tahu dalang di balik kekalahan Jenderal Joya. Tabib Istana Utama juga dititahkan untuk menyembuhkannya. Namun mendengarnya, wajah Juju langsung tertekuk masam. Gadis cilik itu menjerit dalam hati. Kakek bangka itu kan cuma penipu. Bisanya ngurusin penyakit selir. Mana paham dia cara ngilangin kutukan ilmu hitam. Sang kaisar sampai tersedak salivanya sendiri dan buru-buru meralat titahnya. Tunggu, panggil wakilnya saja. Tabib utama sedang sangat sibuk mengurus para wanita di paviliun dalam. Detik itu juga, Juju sadar kalau telepati magisnya benar-benar nyambung dengan sang ayah. Hatinya bersorak kegirangan, matanya berbinar memancarkan rasa bangga yang luar biasa. Karena kelewat gemas, ia langsung menubruk kaisar kejam itu dan mendaratkan satu ciuman basah di pipinya. Juju bukan sekedar jimat keberuntungan bagi sang ayah. Balita ini resmi menjadi malaikat pelindung yang menyelamatkan kekaisaran Chu Barat dari jurang kehancuran. Berkat kontekan dari isi kepala putrinya, kaisar berhasil meringkus pengkhianat asli tanpa ampun. Kini di kediamannya, pria itu tampak sumringah karena berhasil menyelamatkan bawahan setianya. Sementara itu, Juju sedang asik bertengger bakbos besar di atas bahu lebar sang kaisar. Merasa kasta tertingginya tak terkalahkan. Sadar kalau ayahnya sudah bucin tingkat dewa, Juju nekat memanjat kepala sang tiran, mengikat rambut kebesarannya jadi cepol-cepol kecil yang konyol. Boleh diakui, bakat nyalon gadis ini memang juara. Dari monster mengerikan di kehidupan lalunya, sampai manusia terkuat di kekaisaran pun tak luput dari salon paksaannya. Melihat pemandangan langka itu, Kasim Fuan nyaris jantungan. Ampun, putri ke-18, tolong hentikan. Wibawa suci yang mulia bisa hancur berantakan, ratapnya panik. Tapi si tiran itu malah kelihatan sangat menikmati siksaannya. Baru kali ini ada yang berani menganggapnya sebagai ayah biasa. Sikap manis putrinya itu sukses meluluhkan total hati dingin sang kaisar. Di sela-sela canda tawa yang menggema, sekelebat pikiran tiba-tiba menghantam benak Gujo. Tunggu sebentar, masa iya Jenderal Besar Jue menanggung semua neraka itu sendirian dalam diam? Logikanya, meski dia tipe pria yang memendam rasa sakitnya, bencana sebesar ini mustahil bisa lolos begitu saja dari pengawasan ketat ayahanda kaisar. Apa ada bajingan yang berani membutakan mata Baginda dan memanfaatkannya untuk menusuk pahlawan negara kita dari belakang?
Suara batin itu menyambar telinga sang kaisar bak petir di siang bolong. Wajahnya seketika mengeras dengan sorot mata sedingin es. Dia menoleh lembut. "Sayangku, pergilah ke ibumu dulu ya. Ayah harus segera mengurus urusan mendesak. Nanti ayah temani main lagi kalau sudah selesai." Bocah itu melompat girang dengan mata berbinar-binar. "Ayah memang pahlawan paling hebat sedunia." Tanpa membuang waktu, sang kaisar menyelinap di balik pekatnya malam menuju kediaman sang jenderal. Dia bertekad mengorek kebenarannya langsung dari mulut Juya. Jenderal itu tampak gugup dan bergumam pelan. "Yang mulia, ucapan hamba selanjutnya mungkin terdengar seperti bualan gila. Rasanya lebih baik hamba simpan sendiri." Namun, kaisar membungkamnya dengan tegas. "Aku sendiri yang akan menilai mana yang benar dan salah. Cepat bicara." Juya menghela napas panjang, menumpahkan semua beban di dadanya. "Ini ulah penasihat Chen Wangyin. Dialah penghalang yang menahan semua surat militer dan permintaan bala bantuan hamba. Saat kita mati-matian melawan pasukan wilayah selatan tahun lalu, dia berkali-kali menyabotase jalur logistik kita. Hamba berani taruhan nyawa. Dia tak lebih dari anjing peliharaan penguasa selatan. Ada parasit lain yang menggerogoti kerajaannya." Darah sang kaisar langsung mendidih dan matanya berkilat penuh amarah. Jenderal Juya malah mengira kemurkaan itu ditujukan padanya karena dianggap berbohong, mengingat citra suci yang selalu ditunjukkan oleh si penasihat licik itu. Sang jenderal pun bersimpuh, mempertaruhkan kehormatannya demi membuktikan kebenaran tersebut. Kaisar menanggapi, "Bangunlah, wahai perisai pelindungku. Simpan tenagamu untuk pulih. Biar aku yang menguliti kedok mereka semua." Begitu kakinya kembali menginjak istana, kaisar langsung mengutus pasukan bayangannya untuk bergerak menyapu bersih semua rahasia. Hanya dalam sekejap mata, mereka membawa pulang tangkapan besar. Setumpuk surat rahasia yang menguak kebusukan konspirasi antara penasihat itu dengan para penguasa lalim dari selatan. Sang kaisar membalik lembaran dokumen itu satu persatu. Tangannya gemetar menahan amarah, membaca setiap kebejatan di dalamnya. Iblis macam apa yang merasuki Chen Wangyin? Dia diam-diam menghancurkan kerajaan Chu Barat dengan harga murah di balik topeng kesetiaannya. Mulai dari insiden perampokan tambang perak 2 tahun silam, berlanjut ke kematian Jenderal Wen dan tumbalnya 3.000 kuda perang tahun lalu, hingga kebakaran lumbung gandum di awal tahun ini. Belum lagi jebakan maut untuk membunuh Juya. Pria itu ternyata laba-laba beracun di balik semua jaring mematikan ini. Ular berbisa seperti Wei Bing menguasai istana dalam. Sementara kalajengking pengkhianat macam Wangyin menyebarkan racunnya di jajaran menteri. Astaga, bagaimana bisa Chu Barat masih sanggup berdiri tegak hingga detik ini? Bertahan selama 1 dekade penuh jelas merupakan keajaiban dari langit. Kaisar mengaum bak singa terluka, dan dengan amarah yang memuncak, dia menitahkan pembantaian klan Wangyin hingga ke akar-akarnya. Kepala busuknya akan digantung berdampingan dengan mayat pemberontak Wei Bing di gerbang kota. Membiarkan gagak berpesta pora agar menjadi peringatan keras bagi semua orang. "Oh putriku Gujo, kau benar-benar jimat pelindung tahta ini. Kalau tidak ada dirimu, aku pasti cuma bisa plonga-plongo melihat kerajaanku dijual badai budak." Dia menghela napas kasar untuk menenangkan diri, lalu menatap pelayannya, Fuan. "Putri kecilku sedang main di mana sekarang?" Pelayan itu menunduk hormat. "Semoga Yang Mulia diberkahi umur panjang. Yang Mulia Putri ke-18 saat ini sedang bermain di kediaman putra mahkota." Seperti yang Paduka ketahui, rombongan utusan selatan sudah mendekati ibu kota untuk kesepakatan damai. Dan pangeran sendiri yang memimpin acara penyambutan. Putri kita yang nakal itu memaksa ikut untuk meramaikan suasana. Di saat yang sama, sang pangeran muda tampak memeluk adik kecilnya. Sementara mata mereka terpaku pada buku membosankan berjudul
108 taktik menghadapi utusan. Deretan tulisan padat itu terasa seperti mantra tidur yang membuat kelopak mata si bocah memberat. Pangeran pun berseru, "Sia, bakar dupa penyegar ruangan sekarang." Panggilan itu bergema dan langsung membuat Gujo tersentak bangun. Batinnya menjerit, "Tunggu, Sia ada di sini. Pelayan pribadi kakakku. Kenapa perasaanku tiba-tiba jadi tidak enak begini? Jangan-jangan pelayan ini juga mata-mata musuh." Darah sang putra mahkota seakan membeku. Dia tak pernah menyangka pelayan setianya bisa jadi duri dalam daging kiriman kubu selatan. Bocah kecil itu melanjutkan ocehan batinnya. Tampang polos, tapi aslinya ular berbisa. Kalau menurut alur cerita aslinya, saat negara kita hancur berantakan di tengah acara penyambutan utusan selatan ini, pelayan jalang ini berkomplot dengan mereka untuk meracuni salah satu diplomat. Skenario pembunuhan palsu itu berujung pada pemerasan yang memaksa kerajaan kita menyerahkan 5 kota besar secara cuma-cuma. Biarpun sekarang situasinya berubah dan kita jauh di atas angin, pengkhianat ini pasti bakal cari tumbal lain untuk dibunuh. Semua demi menjebak kita sebagai pembunuh. Kalau rencana busuk mereka berhasil, kemenangan agung kita bakal menguap jadi debu. Enak saja, aku tidak akan tinggal diam. Aku tak akan membiarkan mereka lolos bawa uang dan wilayah pakai trik murahan begini. Begitu ide itu matang di kepala Gujo, darahnya mendidih dan tatapannya berubah tajam. Di sisi lain, sang putra mahkota malah nyaris jantungan setelah menyadari skala bahayanya. Aturan adat selama 1000 tahun melarang keras menyakiti utusan, bahkan di tengah perang paling brutal sekalipun. Kalau kecurigaan Gujo benar-benar terbukti, bencana ini tidak hanya akan merenggut hasil jeripayah kita, tapi tahtanya sebagai putra mahkota juga bakal tamat. Saking paniknya membayangkan si pelayan mencampur racun ke dalam dupa, dia refleks berteriak menyuruhnya enyah dari situ detik itu juga. Meski begitu, dia harus menelan kembali rasa takutnya agar tidak gegabah, menahan diri untuk tidak memecat pelayan itu sekarang juga. Di tengah kepanikan otaknya mencari cara untuk menangkis kelicikan kubu selatan, Pangeran malah kepikiran ide yang kelewat sinting. Bagaimana kalau dia saja yang menenggak racun itu duluan? Benar-benar jalan pikiran yang konyol dan menyedihkan. Tapi membayangkan dirinya mati konyol tanpa penawar, meninggalkan dunia sebelum sempat mengukir namanya di buku sejarah, atau menikmati indahnya pernikahan dan membangun keluarga. Apalagi sebelum sempat bertemu gadis cantik yang sering diomongkan Gujo. Semua bayangan miris itu membuatnya sesak napas. Namun di tengah keputusasaan itu, rencana cerdik Gujo tiba-tiba terngiang bak cahaya keselamatan. Coba kalau kita bisa mencopet penawarnya dari kantong utusan itu tanpa ketahuan, kita bisa menampar muka mereka di depan umum. Situasi bakal berbalik memihak kekaisaran Cubarat, dan kita bisa memeras balik tanah serta harta mereka sampai habis. Gujo kegirangan sendiri menyadari betapa jenius otaknya. Sementara air mata haru bercampur rasa malu menggenang di mata sang pangeran akibat betapa bodohnya ide bunuh dirinya tadi. Dia membatin penuh kagum. Aduh, pinter banget sih adikku. Dia benar-benar dewi penyelamatku. Saking gemas dan bersyukurnya, dia menghujani pipi gembul Gujo dengan ciuman bertubi-tubi. Mencubitnya sampai pipi itu semerah tomat. Gadis itu menggerutu dalam hati. Pangeran satu ini benar-benar bikin naik darah. Kenapa pula pipi gembulku yang terus-terusan jadi sasaran keisengannya? Lantaran tak sudi menaruh harapan pada si pandir itu untuk menyelamatkan nyawa utusan yang teracuni, sang pahlawan cilik kita pun nekat turun tangan sendiri. Di balik kenangan kelamnya sebagai anak panti asuhan di kehidupan sebelumnya, ia ternyata diam-diam telah mewarisi ilmu pengobatan herbal langsung dari sang ibu panti yang sudah renta. Maka dari itu, seandainya pangeran payah tersebut gagal membawakan penawar, ia sendiri yang akan meracik ramuan ajaib penangkal segala jenis racun dengan kedua tangan mungilnya. Saat ia tengah asik menumbuk dedaunan herbal langka di taman istana, mendadak sebuah siluet raksasa menutupi tubuhnya.
Baginda Raja tahu-tahu sudah berdiri bagaikan hantu di belakangnya, sebelum akhirnya berbisik dengan nada penuh selidik dan khawatir. Apa ada yang lancang menularkan penyakit kepadamu?